Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktiana Nurwanti dengan NPM C0C023021. Di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai bukti transaksi yang mungkin seringkali dipakai oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi. Yang pertama ada faktur penjualan. Nah, jadi faktur penjualan ini dikeluarkan oleh penjual untuk menginformasikan perincian mengenai barang yang dijual kepada pembeli. Nah, bukti transaksi faktur penjualan ini terjadi karena adanya transaksi atas barang yang belum selesai pembayarannya atau biasa disebut dengan penjualan secara kredit. Kemudian akun yang terpengaruh dalam faktur penjualan ini ada piutang yang nantinya piutang akan bertambah dan akun penjualan akan bertambah pula. Selanjutnya, jurnal yang akan dibuat dalam adanya bukti transaksi faktur penjualan ini adalah yang pertama ada piutang yang nantinya akan berada di posisi debit dan penjualan nantinya akan di posisi kredit. Yang kedua ada faktur dari pemasok, yaitu dikeluarkan oleh pemasok. Nah, dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok yang berisi jenis, kuantitas, dan harga barang yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemasok. Nah, faktur dari pemasok ini terjadi karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Nantinya, akun yang berpengaruh dari faktur dari pemasok ini adalah pembelian atau persediaan bertambah dan hutang juga akan bertambah. Nah, nantinya akan dijurnal dengan melibatkan akun pembelian di sebelah posisi debit dan hutang di posisi kredit. Selanjutnya yang ketiga ada nota tunai. Nah, nota tunai ini dikeluarkan oleh penjual yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara langsung dan melakukan pembayaran secara tunai. Biasanya perusahaan akan membuat rangkap dua, di mana yang asli nantinya akan diberikan kepada pembeli dan rangkap yang kedua itu dipegang oleh pihak penjual atau perusahaan. Nah, nota tunai ini terjadi karena adanya terjadi transaksi pembelian secara tunai yang nantinya akan melibatkan akun pembelian itu akan bertambah dan kas itu akan berkurang karena pembelian secara tunai. Selanjutnya itu nantinya akan dijurnal dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas. Selanjutnya yang keempat ada kwitansi. Nah, kwitansi ini dikeluarkan dan dibuat oleh penjual atau penyedia layanan yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan sebagai bukti karena telah terjadi pembayaran. Dan pembeli atau pengguna layanan tersebut telah memberikan uang dan telah diterima oleh penjual atau penyedia layanan tersebut. Sehingga yang membuat kwitansi adalah pihak yang menerima uang tunai atas transaksi yang telah terjadi dan yang memegang bukti tersebut adalah pihak yang membayar. Bukti transaksi dari kwitansi tersebut terjadi karena adanya transaksi yang melibatkan penerimaan atau penyerahan uang tunai. Dan akun yang terpengaruh dari adanya kwitansi tersebut, yang pertama itu ada kas, nantinya kas itu akan bertambah dan pendapatan akan bertambah. Selanjutnya dengan menjurnal kas itu berada di posisi debit dan pendapatan di posisi kredit. Selanjutnya yang kelima itu ada memo debit atau nota debit. Nah, memo debit ini dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual. Nota debit ini muncul karena adanya transaksi pengiriman barang kembali atas barang yang dibeli atau yang biasa disebut dengan retur pembelian, sehingga terdapat pengurangan piutang dalam pembukuan penjual. Kemudian akun yang akan terpengaruh dari memo debit ini, yang pertama itu utang akan berkurang dan pembelian juga akan berkurang. Dalam menjurnal dengan mendebit akun hutang dan mengkredit akun retur pembelian dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya itu ada memo kredit atau nota kredit. Nah, memo kredit ini hampir sama halnya dengan nota debit atau memo debit tadi, yang dimana dikeluarkan oleh jika memo kredit ini dikeluarkan oleh penjual karena adanya transaksi penerimaan pengembalian barang yang sudah dijual atau biasa disebut dengan retur penjualan. Nah, yang tadi memo debit itu adalah retur pembelian, sedangkan yang memo kredit ini adalah retur penjualan. Ya, nantinya akan melibatkan akun dan mempengaruhi akun piutang
itu akan berkurang dan penjualan itu akan berkurang. Selanjutnya dengan menjurnal akun retur penjualan di sebelah debit dan piutang itu di sebelah kredit. Perlu diingat bahwa nota debit itu tadi dapat diterbitkan jika sebelumnya terjadi transaksi pembelian kredit oleh pembeli. Nah, sedangkan nota kredit ini diterbitkan penjual karena sebelumnya terdapat transaksi penjualan secara kredit. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk itu dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Nah, bukti kas masuk ini terjadi karena adanya transaksi penerimaan uang tunai yang nantinya bisa dicontohkan pelunasan piutang. Nah, akun yang terpengaruh dalam bukti transaksi ini adalah kas, yang dimana nantinya kas perusahaan itu akan bertambah, dan jika transaksi yang terjadi adalah pelunasan piutang, maka akun piutang juga terpengaruh sehingga piutang perusahaan berkurang. Dengan menjurnal di sebelah debit itu akun kas dan di sebelah kredit itu akun piutang. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini kebalikan dari bukti kas masuk. Yang tadinya bukti kas masuk itu adalah menerima uang dan bukti kas keluar ini adalah mengeluarkan uang yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil yang terjadi karena adanya transaksi pengeluaran kas. Yang nantinya misalkan contohnya itu adalah pelunasan hutang. Nah, akun yang terpengaruh dalam bukti transaksi ini adalah kas, yang dimana nantinya kas itu akan berkurang karena melunaskan hutang, dan jika transaksi yang terjadi adalah pelunasan utang tersebut, maka akun hutang juga terpengaruh sehingga utang perusahaan itu juga akan berkurang karena telah dibayarkan. Selanjutnya dengan menjurnal akun hutang itu di sebelah debit dan kas itu di sebelah kredit. Itulah tadi beberapa penjelasan dari bukti transaksi yang biasa dipakai oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi. Maaf apabila terdapat ketidaksesuaian dalam saya menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.